Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa abdih, nabiyyina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dih. Amma ba'd, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, wa qala qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Segenap yang hadir yang saya muliakan, alhamdulillah, karena pertolongan Allah semata ini sudah lama tidak berziarah ke masjid ini, Masjid Miftahul Jannah, menjumpai jamaah sekalian, alhamdulillah, di momen setelah sholat isya. Jadi pertemuan yang jarang-jarang. Alhamdulillah pula kajian kita itu kajian yang bagus banget, yaitu merefresh kembali pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, ini mukaddimah dulu. Kenapa kajian Asmaul Husna itu penting? Ada satu ayat di dalam surat Adz-Dzariyat yang dimaknai oleh para mufasir, ini ayatnya seru kabeh wong-wong, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Para mufasir itu bilang, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Makna liya'budun ay liya'rifuni, supaya mereka itu mengenal aku, kata Allah. Itu satu di antara makna liya'budun. Sehingga upaya seorang hamba merefresh kembali, menyegarkan kembali pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu penting pada jemaah sekalian. Jangan sampai orang itu menyebut Asmaul Husna tapi tidak memahami maknanya. Itu mirip orang disifati dengan satu sifat baik, tapi dia tidak tahu makna sifat baik itu. Berikut konsekuensinya, misalnya ada seseorang disebut si fulan itu dermawan. Lah makna dermawan itu apa? Satu. Kemudian setelah mengetahui kedermawanan si fulan itu, kita mau apa? Nah, itu fungsi dari liya'rifuni, mengenal, menyegarkan kembali pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, satu di antara yang lazim dihafalkan oleh putra-putri umat Islam, bahkan dipakai puji-pujian, itu adalah Asmaul Husna. Sebetulnya nama-nama Allah itu banyak banget, bukan hanya sebatas 99 itu. Tapi 99 itu sudah cukup sebetulnya untuk kita ketahui. Jadi ada sebuah doa diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini, para jemaah sekalian. Allahumma inna abiduka bani abidika bani imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk, nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan namamu yang engkau cantumkan di dalam kitabmu, yang engkau ajarkan kepada seorang di antara makhlukmu, atau engkau sembunyikan dari kebanyakan orang. Jadi Asmaul Husna itu sebetulnya nama-nama bagi Allah itu ya bukan hanya 99 itu. Para jemaah sekalian, Allah berfirman sebagai penutup surat Al-Isra,
Kalimatnya begini, Qulidu'ullaha, serulah Allah, awidu'ur Rahman, atau serulah Ar-Rahman. Jadi zikir Allah, Allah, Allah itu ada dalilnya Pak. Dalilnya apa? Ya ini surat Al-Isra ayat 110 ini. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Manapun di antara nama-nama Allah mau kalian gunakan untuk menyeru, memang Allah itu punya nama-nama yang baik. Bahkan di dalam surat Al-A'raf dikatakan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, jauh ambek iku. Sebab Allah itu seneng memang kalau dipuji-puji, disanjung. Para jemaah sekalian, saya bikin ringkasan terkait dua asmaul husna yang bakal kita kaji, yaitu Al-Aziz, Al-Hakim. Ini satu di antara nama-nama Allah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Aziz kerap kali dimaknai yang maha perkasa. Ada juga sebagian terjemahan yang menerjemah yang maha mulia. Kata-kata yang dibangun dengan kalimat ain, zai itu memiliki pecahan makna yang banyak. Al-izzah, kemuliaan. Al-izzah juga bisa berarti angkuh. Al-aziz, perkasa atau mulia. Itu terulang di dalam Al-Quran itu 99 kali Pak. 99 kata-kata Al-Aziz. Imam Al-Ghazali itu memaknai Al-Aziz itu dengan 3 sifat, yaitu perannya penting, sangat dibutuhkan, sulit dicari bandingannya, karena sing ngalano maksudnya Al-Aziz. Sehingga orang Arab itu kadangkala kalau mempersilahkan tokoh, guru, ulama, tafaddal ya azizi, tafaddal ya azizi, monggo yang mulia. Kadangkala juga kalau ada teman yang ingin dimuliakan, tafaddal ya azizi, monggo pinarak beriki, he wong mulya. Di dalam Al-Quran, kata-kata Al-Aziz itu tidak melulu disematkan kepada Allah. Tidak melulu disematkan kepada Allah. Para jemaah sekalian, putra-putrane Nabi Yakub itu ketika kepepet disuruh mencari gandum ke negeri Mesir karena paceklik. Kemudian mereka sudah jarak menyakiti Nabiullah Yusuf alaihissalam, maka gak mengenal siapa pembesar Mesir itu. Putra-putra Nabi Yakub itu mengatakan begini, qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana durru wajibna bi bidha'atin muzjadin fa'aufilanal kail. Ini bahasa mudahnya begini, he wong mulya, kami ini wis susah uripe ke tempat yang jauh, tolonglah kami dikasih gandum. Jadi ini ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam belum buka KTP nang dulur-dulure itu, dia disematkan nama ya ayyuhal aziz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran juga disifati dengan aziz. Surat At-Taubah ayat ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad itu aziz. Aziznya Nabi Muhammad digandeng dengan bil mu'minina raufur rahim. Mulia temenanan beliau, tapi welas asih. Nah, sekarang mari kita tengok
beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata Al-Aziz. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kehendaknya tak terbantahkan, gak ono sing iso ngelawan. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah selesai meninggikan bangunan Ka'bah, minta diajari manasik, maka beliau setelah melakukan ketaatan terus dongo. Dongane ngeten, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuhan kami, utuslah kepada anak cucuku kelak seorang rasul yang kau bangkitkan dari internal mereka, yang bakal mengajarkan Alkitab, yang bakal mengajarkan hikmah dan mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenapa kok digunakan Al-Aziz Al-Hakim? Al-Aziz dulu. Ya kalau kita ini mau memohon sesuatu itu kepada yang memiliki otoritas mutlak, kalau punya kehendak tak terbantahkan, mesti dikabulno. Apalagi digandeng Al-Aziz itu dengan Al-Hakim, sudah kehendaknya tak terbantahkan kalau menginginkan sesuatu atau menghendaki sesuatu, maka Allah Ta'ala itu juga bijak di dalam menempatkan sesuatu. Para jemaah sekalian, itu contoh di antara ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata Al-Aziz Al-Hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata Al-Aziz Al-Hakim itu terulang 45 kali. Kemudian kalau digandeng dengan kata-kata Al-Azizul Hakim, 45 kali ya. Kalau yang selainnya itu kurang dari itu. Ada Al-Aziz, Al-Qawiyul Aziz, Al-Azizur Rahim, Al-Aziz Al-Hamid, Al-Azizul Ghaffar, Al-Azizul Ghafur. Itu ada. Nah ini bisa dikaji sendiri, tidak mungkin diperpanjang. Para jemaah sekalian, lantas bagaimana interaksi seorang mukmin yang sudah mengenal Allah dengan sifat Al-Aziznya ini? Setelah kenal itu terus katanya lapo. Nah, mirip tadi saya menyampaikan kepada Anda, si fulan dermawan, terus sama lek mari lek si fulan itu dermawan katanya lapo. Nah ini fungsinya itu, mengenal Al-Aziz itu apa fungsinya? Para jemaah sekalian, di sini dikatakan begini, ini surat Fatir. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang mau mencari kemuliaan yang sebenarnya, maka ketahuilah sesungguhnya seluruh kemuliaan itu adalah otoritasnya Allah. Siapa yang mau mencari kemuliaan selain pada menempel kepada penghambaan kepada Allah, kemuliaannya semu. Mulya karena sarunge paling apik, mulya handphone paling apik, mulya karena mobilnya paling bagus, atau apalah, itu semuanya adalah kemuliaan yang nisbi. Bahkan kemuliaan yang disandang kepada selain menghamba kepada Allah itu mek wong munafik tok sing ngono iku, Pak. Sing mencari kemuliaan kepada selain penghambaan kepada Allah, sing punya paradigma seperti itu wong munafik tok. Anda kepingin tahu? Ana wong jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa, Pak? Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul.
Dia mengatakan begini, pulang perjalanan kata teko tutup Madinah, dia mengatakan begini, la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Rek engko lek awake dhewe teko tutup Madinah, maka orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Oh, kalimat itu didengar sama para sahabat, dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diklarifikasi, Abdullah bin Ubay mungkir. Tapi anaknya Abdullah bin Ubay ini adalah pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di gerbang kota Madinah kalau nggawa pedang, bapaknya dicegat. Pak, sampean lak ngomong ah? La irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Jare engko lek mlebu Madinah, wong-wong mulya iki katene mengusir wong sing hina. Ini Abdullah bin Ubay ini gembonge munafik Madinah. Duwe anak jenenge Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Pak, Rasulullah iki sing mulya, sampean sing hina. Sama lek nganti wani-wani mlebu nang kutha iki tak penggal sampean salah-salah. Ini putrane ngomong ngono. Maka kemudian Rasulullah meredakan kemarahannya, Ustaz sepuron bapak ngote ya apa meneh, bapakmu kayak ngono. Maka Rasulullah masuk dan memaafkan. Para jemaah sekalian, maka dikatakan walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan yang sebenarnya itu adalah orang yang menyematkan ke dalam dirinya penghambaan kepada Allah, melok Rasulullah. Nah, itu mulia sebenarnya. Jadi kemuliaan itu miliknya Allah, miliknya Rasulullah, miliknya orang beriman. Nah, para ulama mengatakan kemuliaan yang sebenarnya itu hanya bisa diraih kalau seseorang itu tunduk patuh kepada Allah. Itu kemuliaan yang sebenarnya pada jemaah sekalian. Sing liyane iku semu kabeh. Semu kabeh. Anda silakan belajar dari sejarah. Soekarno pada zamannya, Soekarno kate teko nang Malang, waduh ribuan orang datang. Tapi kemuliaan menyandang presiden, kemuliaan menyandang menteri, kemuliaan menyandang apapun itu ya sudah mek sakmono tok wis. Tapi kemuliaan karena menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih langgeng, lebih enak diceritakno. Para jamaah sekalian, maka itulah sifat Al-Aziz. Dengan penggunaannya di dalam Al-Qur'an, ada satu yang hari Jumat kemarin saya dapatkan ketika mengkaji surat Fussilat. Dikatakan begini, Allah itu Al-Aziz karena siapapun yang bertawakal kepadanya tidak akan kecewa. Siapapun yang memasrahkan urusannya kepada Allah, dia tidak akan kecewa. Lah, orang mulia itu semestinya seperti itu. Kalau dia disambati sama orang-orang lemah, ya dibalani temenan pokoknya bener. Juga ada pembicaraan terkait orang mulia itu pantang menghinakan diri. Siapa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke 260 sekian, 270 sekian. Ada ayat bunyinya begini, lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Orang mulia itu adalah orang yang di dalam perjuangan di jalan Allah gak sempat punya kemampuan untuk berkeliling, untuk bekerja, tapi dia bersikukuh menghamba kepada Allah, tapi tidak mau meminta-minta. Orang-orang yang tidak tahu mengira dia itu orang kaya, karena begitu menjaga kehormatan diri, tidak suka meminta-minta.
ta'rifuhum bisimahum, Anda akan mengenal ciri mereka. Ya apa ciri ini? La yas'alunan nasa ilhafa, mereka itu tidak suka merengek-rengek meminta-minta kepada orang lain. Didik proposal, didik proposal. Pantang begitu orang mulia. Tidak suka menghinakan diri dengan meminta-minta. Para jemaah sekalian, itu pembicaraan tentang Al-Aziz. Sekarang Al-Hakim, yang maha bijaksana. Yang maha bijaksana. Di dalam Al-Quran itu terulang 97 kali. Wakeh nih. Al-Hakim itu 97 kali. Termasuk pecahan kata Al-Hakim itu hikmah, wisdom. Cuman kata Imam Asy-Syafi'i, kata-kata Alkitab iku lek digandeng sama Al-Hikmah, maknanya Al-Hikmah itu adalah As-Sunnah. Ada ayat yu'til hikmata man yasha, Allah menganugerahkan hikmah, kebijaksanaan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Al-Hakim itu dipahami oleh para ulama begini: Allah yang paling mampu mengetahui yang paling utama di antara yang utama. Demikian juga orang yang punya sifat bijaksana, dia bisa memilih di antara yang utama ini, yang paling utama itu yang mana? Oh, ini orangnya hakim, orang ini bijak. Kalau orang yang suka menjatuhkan vonis hakim, kemudian tali kekang kuda itu juga disebut hakam. Karena orang bijak itu, apalagi yang maha bijaksana itu adalah yang mampu mengendalikan supaya tidak ada pihak yang terzalimi dengan aturan-aturan dan keputusan yang dia bikin. Jadi mestinya hakim itu ya begitu, tidak menzalimi orang, bahkan melindungi orang yang terzalimi. Itu hakim yang sebenarnya, para jemaah sekalian. Nah, kata-kata Al-Hakim di dalam Al-Quran itu kadangkala digandeng dengan kata-kata khabir. Hakimun khabir, maha bijaksana lagi maha teliti. Ada juga alimun hakimun, maha tahu lagi maha bijaksana. Contohnya nanti ketika di penutup juz yang ke-26, ayat terakhir di juz 26, ketika Sarah berdialog dengan malaikat yang menyamar bertamu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qalu kadzaliki qala rabbuk innahu huwal alimul hakim. Jadi ono ibu-ibu wis tuwa dapat kabar gembira, Bu, sampean meskipun wis usia 90 ngene bakal duwe anak sampean. Lho kok iso sih? Jari ini malaikat, ya ngono iku wong Gusti Allah iku alimun hakim kok. Allah Maha tahu kapan gawe peristiwa luar biasa dan kepada siapa peristiwa luar biasa itu diberikan, ya sekarang Gusti Allah. Nah, begitu. Alimun hakim. Ada juga hakim itu digandeng dengan at-tawwab, tawwabun hakim. Ini konteksnya kepada siapa yang berhak diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai mesti ini juga sanksi juga ampunan. Nah, ada juga hakim itu gandeng dengan hamid, kebijaksanaan tapi terpuji, sehingga keputusannya itu tidak mencederai kebijaksanaannya. Ada aliyun al-aliyul hakim. Ini konteksnya kalau Anda membaca penutup surat Asy-Syura, Allah itu kalau berbicara kepada manusia itu ada mekanismenya pewahyuan, ada di balik hijab atau mengutus Rasul. Nah, memang Allah itu aliyun hakim, dia itu maha tinggi lagi maha bijaksana.
mengatur komunikasi dengan hambanya itu dengan kebijaksanaan dia. Kapan wahyu itu melalui mekanisme malaikat, kapan pewahyuan itu Allah directly, omong-omongan langsung, itu terserah Allah. Juga wasi'un hakimun, maha luas karunia-Nya, lagi maha bijaksana kepada siapa karunia itu diberikan. Maka para jemaah sekalian, kata-kata hakim, al-hakim di dalam Al-Quran itu Allah hanya mensifati untuk dirinya dan kepada Al-Quran tok, tidak ada kepada yang lainnya. Ayat yang familiar bagi anda semuanya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan, demi Al-Quran yang senantiasa menganjurkan kebaikan dan tidak pernah memunculkan pada diri seseorang itu keinginan untuk menyarankan keburukannya, tidak ada. Seluruh aspeknya itu tepat. Itu Al-Quran Hakim. Sumpah tentang keagungan Al-Quran disifati dengan Al-Hakim itu untuk menegaskan Nabi Muhammad itu betul-betul seorang Rasul. Maka para jemaah sekalian, menarik berinteraksi dengan kata-kata Al-Hakim itu, maka seseorang itu hendaknya belajar sungguh-sungguh di dalam mempelajari aturan agama ini, supaya tidak terperosok, gelewar atau menyimpang dari aturan Allah sehingga menzalimi orang lain, dan dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup itu dia tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu bersikap dengan Al-Hakim. Para jemaah sekalian, sing paling simpel di dalam kata-kata Al-Hakim itu ada surat yang kerap kali dibaca oleh Rasulullah SAW kalau ngimami surat salat Isya, yaitu surat At-Tin. Jadi Nabi Muhammad itu sering sholat Isya itu ngimami pakai surat Wat-Tini wa Zaitun. Ditutup dengan Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling tepat mengambil keputusan? Nah, itu pembicaraan tentang Al-Aziz Al-Hakim. Semoga menambah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun para jemaah sekalian, alhamdulillah. Adakah sesuatu untuk didiskusikan para jemaah sekalian? La ilaha illallah. Kalau tidak, saya ingin mengoreksi bacaan Anda terkait Ar-Rahman. Di dalam surat Ar-Rahman itu ada penutup 3 ayat yang mestinya tetap gunnah. Fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Ini tetap digunnahkan. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mestine ngono. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tetap digunnahkan. Adakah suatu pada jemaah sekalian? Aziz Hakim. Doa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nussina wa 'allimna minhuma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la karban illa naffastah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.